Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi di tema 3, benda di sekitar kita, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Semoga kalian sehat terus nak ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat belajar di rumahnya ya nak. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai di muatan bahasa Indonesia KD 3.1, mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Sebelumnya Ustazah terima kasih banyak ya nak, sudah mau mempraktikkan perubahan wujud benda, membuat agar-agar atau membuat jelly di rumah kalian masing-masing dengan foto dan videonya yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi ayah dan bunda atas bimbingannya. Nah, sekarang kita lanjut mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan saksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Disimak di buku halaman 71 ya nak. Proses pembuatan tahu. Tentunya kalian pasti kenal dengan tahu ya nak. Makanan ini berwarna putih dan berbentuk kotak dan bertekstur sangat lembut. Tahu ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han. Setelah itu, tahu mulai dikenal di berbagai negara karena memiliki cita rasa yang khas. Dibuka halaman 72 ya nak. Berikut cara pembuatan tahu. Yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik, lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kacang kedelai direndam selama 8 jam, lalu dicuci kembali. Selanjutnya, yang kedua, kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Dan yang ketiga, bubur dan kacang kedelai itu kemudian dimasak dan sambil terus diaduk agar tidak mengental. Aduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung atau mendidih ya nak. Setelah itu bubur tersebut disaring dan hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Yang terakhir, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu, tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Nah, sekarang kalian paham ya nak cara proses pembuatan tahu? Selanjutnya, muatan matematika tentang kesetaraan satuan waktu. Sebelumnya, Ustazah sampaikan ya nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang beruntung, yaitu mereka yang mampu menjaga waktunya dengan beriman dan beramal soleh. Ada di Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran.
Nah, dalam kandungan tersebut, ayat ini kita bisa menarik pelajaran ya nak, yaitu penting mengenal waktu, yaitu istilah waktu itu dengan 4 hal. Yang pertama, menjaga iman. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, menasehati dalam kesabaran. Semoga kita termasuk dalam makhluk Allah yang selalu menjaga waktunya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita mulai hubungan antar satuan waktu. Ada jam, menit, dan detik. Turun satu tangga, kita kalikan 60. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Jika 1 jam berapa detik? Ada 2 tangga nak ya kita turunnya. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Dan naik 1 tangga dibagi 60. Sudah paham? Insya Allah pelan-pelan nak ya kalian memahaminya. Selanjutnya mengubah satuan jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit. Kita kalikan 60 dikali 2, 0 dikali 2, 0, 6 dikali 2, 12. Jadi hasilnya 120 menit. Pinter. Selanjutnya 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Baik, kita kalikan 60 dikali 3 sama dengan 0 dikali 3, 0, 6 dikali 3, 18. Jadi hasilnya 180 menit. Pinter. Selanjutnya 4 jam. 4 dikali 60 menit. Jadi 60 dikali 4. 0 dikali 4, 0. 6 dikali 4, 24. Jadi hasilnya 240 menit. Ustazah kasih aplaus, Ustazah kasih jempol. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga kalian paham ya nak tentang mengubah satuan jam menjadi menit. Selanjutnya masih tentang mengubah satuan jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi jika 1 jam 45 menit, kita rubah jadi menit. 1 jam berapa menit nak? 60 menit. Pinter. Kita tulis di situ nak ya. Kemudian ditambahkan. Karena 45 menit satuannya sudah sama dengan menit, berarti kita tinggal tulis 45 menit. Dan kita jumlahkan 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit. Soal selanjutnya 5 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Nah, sekarang 1 jam tadi 60 menit. Kalau 5 jam, jadi 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Jadi kita tulis 300 menit dan ditambahkan
20 menit karena 20 menit satuannya sama. Jadi 300 ditambah 20 sama dengan 320 menit. Ye, kalian hebat. Selanjutnya, mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ulang lagi, 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi 120 menit sama dengan berapa jam? Jika mau dirubah ke jam, kita bagikan 60 nak ya. Jadi 120 menit dibagi 60 sama dengan 2 jam. Selanjutnya 180 menit kita bagi dengan 60 sama dengan 3 jam. Selanjutnya 300 menit sama dengan berapa jam ya nak? 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Pinter anak ustazah yang soleh dan soleha. Kita simak lagi ya nak. Kita coba contoh soal yang lain ya nak. 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Berapa jam dan berapa menit ya? Jadi kita tinggal menuliskan kotak yang ada di sebelah kanan kalian. 60 menit sama dengan 1 jam, 120 menit sama dengan 2 jam, 180 menit sama dengan 3 jam, 240 menit sama dengan 4 jam, 30 menit sama dengan 5 jam. Itu bisa kalian hafal perkalian 6 atau kelipatan 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Seperti itu. Kalau mau kalian lebih mudah menghafalnya. Jadi kelipatan 60 juga bisa. 60, 120, 180, 240 dan 300. Nah, kita kembali lagi. 70 menit berapa jam dan berapa menit? 70 menit mendekati hampir mendekati dengan 60 menit. Jadi yang mendekati dengan 60 menit, yang mendekati dengan 70 menit adalah 60 menit. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi sisa dari 70 dikurang 60 sama dengan 10 menit. Jadi jawabannya 1 jam 10 menit. Sekarang 214 menit berapa jam dan berapa menit ya nak? Kalian perhatikan kotak yang di samping itu. Menit keberapa yang mendekati 214 menit? Menit keberapa ya nak yang mendekati 214 menit? Oh, ternyata 180 menit. Kalau 240 itu terlalu jauh ya nak. Jadi yang mendekati 214 menit adalah 180 menit. Kita tulis mendekati 180 menit. Jadi kita tulis 3 jam. Dan setelah itu kita cari menitnya. Bagaimana caranya? 214 menit dikurang 180 menit. 4 dikurang 0 tetap 4. 1 dikurang 8 tidak bisa. Jadi pinjam temannya.
ke sebelah. Jadi 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi sisanya 34 menit. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Baiklah, anak-anak ustazah, insya Allah sudah paham nak ya di satuan waktu ini. Sekarang muatan SPDP teknik melipat pakaian bisa dibuka halaman 74. Nah, teknik melipat pakaian, seorang seniman biasanya menggunakan berbagai teknik dalam membuat sebuah karya seni. Salah satunya dengan teknik melipat. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh benda yang mudah dilipat adalah kain, kertas, dan plastik. Pernahkah kalian melihat ibu kalian melipat pakaian? Atau kalian sudah pintar melipat pakaian sendiri? Pastinya sudah nak ya. Pakaian dapat berupa baju atau celana. Setelah pakaian disetrika, biasanya ibu akan melipat pakaian tersebut. Kegiatan yang ibu lakukan adalah teknik melipat. Teknik melipat dilakukan agar pakaian tidak kusut. Nah, berikut cara melakukan teknik melipat pakaian kemeja. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ada langkah keempat dan langkah kelima. Yang pertama, letakkan pakaian pada permukaan datar. Yang kedua, lipat sisi pakaian ke dalam. Yang ketiga, lipat sisi kiri pakaian ke dalam. Yang keempat, lipat bagian bawah pakaian ke atas dan balik pakaiannya sehingga bagian depan dapat terlihat. Selanjutnya, cara melipat celana pendek. Yang pertama, letakkan celana pada permukaan datar. Yang kedua, lipat celana menjadi setengah sehingga kakinya tumpang tindih. Yang ketiga, lipat celana ke atas, dari bawah ke atas. Selanjutnya, teknik melipat rok. Ada 6 langkah. Yang pertama, letakkan rok pada permukaan datar. Yang kedua, lipatlah secara horizontal menjadi setengah. Yang ketiga, lipat bagian ujung samping rok ke arah tengah. Yang keempat, lipat bagian sisi sebelahnya. Yang kelima, lipat bagian ujung samping rok ke arah tengah. Yang keenam, dan lipat bagian bawah ke atas. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, ustazah akhiri. Dan sebelumnya ustazah mohon maaf atas kehilafan lisan ustazah saat membuat video ini. Dan mohon maaf atas keterbatasan ustazah dalam membuat video ini. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih banyak telah menyimak. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.